Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, puji syukur tentu mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pagi hari ini atau hari ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan hari ini. Para pemirsa sekalian, saya ingin menyampaikan tentang keajaiban sedekah dan beramal jariah. Mengapa saya membuat judulnya keajaiban sedekah dan beramal jariah? Ini justru hal yang telah saya alami sendiri. Mulainya saya bersedekah sejak saya menikah. Saya menikah itu tahun 73. Jadi tahun 2003 saya menikah. Kebetulan saya dapat istri, alhamdulillah, ya istri yang solehah. Dan waktu itu sebelum menikah gaji saya itu hanya 8.500 rupiah. Itu tahun 73 itu. Kondisi seperti itu, waktu itu masih bujangan. Setiap tanggal 21 saya sudah nggak punya uang. Berarti saya sudah nggak bisa kemana-mana, di mes, tinggal makan mes, tapi sudah nggak bisa mau jalan-jalan, mau nonton, saya sudah nggak bisa. Kemudian tahun 73 saya nikah, habis nikah istri saya bawa ke, waktu itu saya dinas di Bandung, saja di mes yang kecil lah, mesnya cuma ukuran kamarnya 3x3, nggak ada ruang tamu, teras itu tak pakai ruang tamu, kemudian ada ruangan kecil 1,5 meter kali semeter itu buat makan, satu meja kecil. Dapur rame-rame, kamar mandi juga rame-rame. Jadi kondisi waktu nikah seperti itu. Kemudian begitu gajian pertama setelah nikah, gaji saya naik jadi 13.500. Berarti nambah 5.000 dengan istri itu. Waktu bujangan cuma 8.500, setelah nikah jadi 13.500. Begitu pulang kantor dan gaji sampai di rumah langsung saya serahkan kepada istri yang baru nikah lah waktu itu. Tapi begitu saya bilang belum diserahkan, belum dibuka amplop itu, istri sudah ngomong duluan, potong 5.000. Nah saya agak kaget juga. Dulu 8,5 sendiri nggak cukup, sekarang kalau dipotong 5.000 tinggal 8,5 lagi. Berarti kan untuk berdua ini 8,5. Saya batin mana cukup, tapi oke, karena terus 5.000 untuk apa? Dia bilang 2,5 untuk mertua, 2,5 untuk ibu saya. Nah setelah kejadian itu ternyata memang ada keajaiban yang luar biasa. Yang dulu saya sendirian 8,5 nggak cukup, tetapi begitu nikah dan kita potong 5.000 untuk mertua dan untuk orang tua saya, ada keajaiban yang menurut saya luar biasa waktu itu, tahun 73. Nggak sampai 2 minggu saya bisa beli Vespa. Dalam 2 minggu itu saya sudah bisa beli Vespa. Nggak sampai setahun saya sudah bikin rumah di Buah Batu, di Bandung. Dekat Hotel Horizon Bandung lah, kira-kira dekat-dekat situ. Ini keajaiban, apalagi sedekah untuk orang tua, luar biasa. Dan pada waktu itu, saya pangkat masih Letnan 1. Mobil saya sudah Mercy Tiger. Zaman itu Mercy yang keren. Mobil saya Mercy Tiger. Mungkin banyak yang bertanya, mengapa Letnan bisa beli rumah, bisa bikin rumah di Buah Batu, bisa beli mobil Mercy, beli ini. Karena waktu itu saya pulang kantor lepas baju, saya cari kayu karet ke Cianjur. Waktu itu di dekat Pangkalan Udara Sulaiman Margahayu, itu ada yang bakar bata menggunakan kayu karet. Saya waktu itu tanya, hari Minggu jalan-jalan, Pak, ini kayu karet dari mana? Dari Engkoh, Pak. Loh, dari Engkoh bayarnya gimana? Tunai, Pak, katanya.
Loh, bagaimana kalau dengan saya, kayunya datang dulu, nanti bata merah baru Bapak bayar. Kan mereka seneng. Oke, setuju, harganya per kubik sekian. Akhirnya saya waktu itu masih ada namanya civic mission. Itu mobil-mobil tentara itu boleh berkarya namanya dulu. Saya nyewa ke kantor 30.000 sebulan. Waktu itu gaji kan 8,5. Saya ngambil kayu ke Cianjur, saya sendiri dengan sopir. Waktu itu pulang kantor lepas baju. Keuntungan luar biasa. Sehari saya satu rit itu 10.000 keuntungan saya. Jadi kalau 2 minggu aja kan sudah berapa? Vespa waktu itu harganya cuma 150.000 kalau nggak salah. 15 hari kan sudah 150.000. Sehingga saya bisa beli Vespa dalam waktu 2 minggu. Berikutnya, baru beberapa bulan saya sudah bisa bangun rumah, beli tanah. Dari itu, gaji sebulan 8,5, saya satu rit tiap hari 10.000. Lebih sehari 10.000, kalau kerja di Auri cuma 8,5. Terus itu keajaiban pertama. Oleh karena itu, setelah itu saya semakin berani bersedekah, beramal jariah, dan beramal soleh yang lain. Bapak Ibu sekalian, bukan itu saja yang saya dapat keajaiban. Bukan itu saja, saya juga di jabatan saya itu selalu mendapat jabatan yang enak. Selalu. Waktu saya masih di angkatan. Kemudian saya tahun berapa saya meninggalkan angkatan, saya menjadi anggota DPRD DKI. Saya mengalami 4 gubernur, mulai dari Gubernur Suprapto, Gubernur Wiyoko, Pak Suryadi Surteja, dan kemudian terakhir Pak Sutioso. Saya masih mengalami dengan Pak Sutioso sebentar. Nah, di sini saya ada keajaiban lagi. Mendadak saya ditelepon waktu itu KSAU. KSAU waktu itu kebetulan satu angkatan dengan saya, namanya Pak Hanafi Asnan, Marsikal Hanafi Asnan. Saya ditelepon, "Tok, kamu mau balik ke Auri enggak?" Saya jawab ke beliau, "Saya mau, Pak, asal saya naik pangkat. Tapi kalau cuman nggak naik pangkat, saya tetap di DPRD saja. Saya nggak mau kembali." Keajaiban berikutnya, waktu keajaiban yang pertama kan tadi saya bisa beli mobil, bisa bikin rumah. Sekarang saya anggota dewan juga sampai 4 gubernur. Terus akhirnya saya ditarik ke Auri, saya dikasih pangkat Marsikal pertama. Ini keajaiban, karena menurut hitungan saya, setiap orang yang dikaryakan itu nggak mungkin bisa balik ke Auri lagi, kursi aja nggak dapat. Oleh karena ini keajaiban yang berikutnya. Kemudian setelah pensiun saya jadi komisaris di 4 BUMN berturut-turut. Mulai tahun 2000 sampai 2005 saya menjadi komisaris di Bank Bukopin. Kemudian 5 tahun berikutnya saya menjadi komisaris di Angkasa Pura II. Angkasa Pura itu wilayahnya dari Jakarta sampai ke Aceh. Kemudian 5 tahun berikutnya saya menjadi komisaris utama di Angkasa Pura I, wilayahnya dari Jogja sampai Papua. Kemudian 5 tahun berikutnya saya menjadi komisaris di Pelindo 4 di Makassar. Tapi menjelang pensiun, mendekati pensiun, waktu itu saya mencoba untuk berbisnis. Waktu itu saya mendirikan bisnis 2 macam. Satu membuat toko bangunan, namanya TB Berkah, sampai 10 toko waktu itu. Kemudian saya juga bikin perumahan, namanya Raja Wali Residen, di dekat-dekat Cikeas juga. Tetapi apa yang terjadi? 2 usaha saya itu bangkrut. Dengan bangkrutan usaha saya meninggalkan hutang. Jadi punya hutang kurang lebih hampir 25 M. 25 M utang saya. Ini udah bangkrut. Tetapi setelah saya mendengarkan ceramah dari seorang ustadz yang mengatakan bahwa kalau orang berani bersedekah, beramal jariah dalam kondisi sulit, akan diganti oleh Allah 700 kali. Ini janji Allah. Kalau orang yang kaya sedekah itu tetap dapat cuma 10 kali.
Tapi orang dalam situasi yang terpepet atau sulit, apalagi seperti saya, punya utang 25 miliar. Itu kan dalam waktu kepepet. Tapi karena tadi ceramah dari seorang ustadz, akhirnya saya beranikan, saya mendirikan yang namanya Istana Anak Yatim di Cikeas. Saya mulai tahun 2019, akhirnya masjid selesai tahun Juli 2020. Kemudian Tugu Al-Quran juga tahun 2020 Juli. Kemudian ada Gapura Istana Yatim juga Juli 2019. Kemudian Payung Madinah juga 2019. Setelah saya membangun, apa yang terjadi? Ini keajaiban juga. Dengan berjalannya waktu, hutang saya sekarang sudah belum selesai nih bangunan. Hutang saya tinggal 4,5 M dari 25 M. Tinggal 4,5 M. Ini keajaiban pertama. Yang kedua, saya mendapat aset lahan tanah di Puncak 2. Dalam tempo singkat saya dapat kira-kira 15 hektar. Ini keajaiban. Utang tinggal 4,5, tetapi saya punya aset di Puncak 2. Mau ke Cianjur atau mau rekreasi, nanti di Puncak 2 banyak tempat-tempat rekreasi. Kebetulan saya mendapat keajaiban, mendapat 15 hektar di dekat Jalan Puncak 2. Itulah keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Oleh karena saya dengan membangun ini sangat antusias dan saya sangat serius, saya fokus untuk membangun istana ini karena udah terbukti bahwa jadi bukan janji Allah saja, dan saya mengalami sendiri. Coba utang 25 M tinggal 4,5. Saya mendapat aset sekitar 15 hektar di Puncak 2 yang nantinya ini daerah elit untuk tempat wisata, untuk jalan menuju ke Bandung atau ke Cikampek atau kemana saja. Itulah kejadian saya, mengapa saya bilang keajaiban sedekah dan amal jariah itu luar biasa. Saya ngalami sendiri. Kira demikian para pemirsa sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Dan kami mohon doa restunya. Semoga bangunan istana yang di belakang saya ini segera selesai, dan saya targetkan akhir tahun ini selesai. Tahun depan sudah bisa masuk penghuni anak-anak yatim yang akan masuk tahun depan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.